Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita pujikan lagu ini dari Allah. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini, di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saya persilakan untuk hendak. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Syukur Tuhan buat kesempatan yang baik. Sore ini kami boleh beribadah. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh ada di sini Tuhan, siap memberkati setiap kami. Secara khusus lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan Allah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang ada. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan dan menegur kami, mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, ini baru ada suaranya. Bapak Ibu Saudara kan tidak puasa toh? Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu cerita di dalam Alkitab
Yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-17. Kita akan perhatikan cerita ini. Lukas 17 mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Saya membacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak bagian-bagian ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu cerita di dalam Injil Lukas yang mungkin tidak maksud saya mungkin sesuatu yang tidak asing di telinga kita, karena kita sebenarnya sudah tahu cerita ini dan beberapa kali mungkin kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang cerita ini. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, kita pasti juga waktu baca, Bapak Ibu Saudara menyimak apa yang saya sampaikan, dengan mudah kita tahu isi ceritanya. Ini bukan satu cerita yang sulit untuk dimengerti apa isi ceritanya. Kita tahu bahwa ada 9 orang kusta, ada orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dari 10 orang, 9 tidak kembali kepada Yesus, 1 saja yang berterima kasih kepada Yesus. Atau mungkin kita menyoroti cerita ini dan kita tahu Tuhan itu luar biasa, dia bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat cerita ini dengan satu bingkai yang penting. Ini bingkai yang penting. Bahwa di balik cerita ini sebenarnya ada satu hal yang mengajarkan kita tentang apa itu anugerah Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat cerita ini dengan perspektif atau bingkai sisi anugerah Allah. Cerita ini bukan hanya sekedar cerita kesembuhan ilahi, bukan hanya cerita kehebatan Yesus, tetapi cerita ini adalah memiliki makna yang begitu dalam tentang anugerah Allah dan mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus meresponinya, harus berterima kasih sama Tuhan. Apa itu anugerah Allah dan mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus berterima kasih? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara beberapa bagian-bagian ini yang penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pelajari. Saya mulai kembali dari ayat 11, 12, dan 13. 3 ayat pertama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara, cerita ini ada 10 orang kusta yang menemui Yesus dan dari jarak tertentu mereka berteriak kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita berimajinasi sedikit melihat cerita ini dari aspek yang lebih real. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ada di situ, kira-kira bagaimana
orang-orang kusta ini berbicara kepada Yesus? Coba kita gambarkan Bapak Ibu Saudara ketika mereka berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Waktu mereka teriak itu Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka berteriak, Yesus kasihanilah kami. Kira-kira gambaran yang muncul di benak kita apa? Kalau kita ada di situ, kira-kira suasananya seperti apa? Kira-kira orang ini bicara kepada Yesus seperti apa? Bapak Ibu Saudara, teriakan itu bukan sekedar teriakan biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar teriakan untuk berkata, Tuhan tolong saya. Tetapi ini merupakan satu jeritan dari dalam hati. Jeritan penderitaan yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Waktu orang kusta itu berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Dia menyampaikan itu bukan secara dengan intonasi yang biasa. Kalau saya membayangkan ini dengan penuh lirih di hati, dengan penuh rasa putus asa. Kenapa begitu, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kusta pada waktu itu adalah penyakit yang dianggap najis oleh orang Israel. Mereka harus keluar dari lingkungan di mana mereka tinggal atau diisolasi. Jadi artinya orang kalau kusta, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu dia dia mengalami dua penderitaan, dua penyakit. Penyakit pertama adalah kusta secara fisik, dan itu sakit kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bagian tubuhnya bisa lepas sendiri. Ya, orang-orang kena kusta bisa copot sendiri itu, tangan, hidung, kuping itu bisa copot sendiri. Tetapi yang kedua, dia juga sakit secara batin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena diisolasi, dikucilkan, dianggap najis, tidak diperhitungkan, dianggap remeh, direndahkan orang, nggak punya harapan dan masa depan. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, orang kalau kena kusta waktu itu mati. Tidak ada lagi yang bisa tolong dia, siapapun. Jadi pada saat itu orang kena kusta, dia diasingkan. Dan bisa bayangkan ketika orang kusta mendengar ada Yesus lalu berkata dengan begitu lirih, siapa tahu Yesus bisa tolong saya, karena selama ini sudah tidak ada lagi yang memberikan harapan hidup buat mereka. Kasihanilah kami. Sehingga kalimat tadi itu adalah satu rasa, satu kalimat hopeless, tidak punya harapan. Siapa yang bisa menyelamatkan saya dari kenyataan yang saya alami? Siapa yang bisa? Dan dia coba tanya Yesus, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa gambaran orang kusta itu juga adalah gambaran hidup manusia? Gambaran hidup manusia yang sangat tragis oleh karena dosa. Kita saat ini bisa terkena sakit, siapa saja bisa sakit. Dan setiap hari sebenarnya kita digerogoti dengan penuaan-penuaan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita nggak sakit secara fisik, tapi ada orang yang kena sakit fisik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya hari ini Bapak Ibu Saudara, fisik kita setiap hari berkurang. Sampai umur tertentu, pada saat tertentu kita makin rentan terkena virus, rentan sakit dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya kita mati. Siapapun dia. Dan lebih daripada sekedar sakit fisik yang mungkin kita alami, manusia juga sakit batinnya. Bukan hanya fisik saja yang kita derita oleh hidup manusia semua orang, tapi berapa banyak orang yang hidup dalam penolakan demi penolakan. Dia lahir dalam penolakan, besar dalam penolakan. Berapa orang yang memang punya kehidupan dia dikucilkan, bahkan di lingkungan keluarganya. Bukan hanya dikucilkan oleh teman-teman, bahkan di lingkungan keluarganya yang paling kecil. Berapa banyak orang yang suka dianggap remeh, tidak perhitungkan, bahkan tidak diperlakukan adil selayaknya manusia di dunia ini. Dan kita melihat banyak hal peristiwa itu. Betapa banyak orang yang sebenarnya batinnya terluka. Bukan hanya fisik, tapi batin kita juga terluka. Kita kecewa dengan kenyataan, kita kecewa dengan keadaan kita, dengan banyak situasi yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kusta, Bapak Ibu Saudara. Dosa menghadirkan penyakit fisik dan batin manusia. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya kita pun berteriak hal yang sama.
kasihanilah aku Tuhan. Harusnya kita berteriak seperti itu. Walaupun ada beberapa orang mungkin yang berkata enggak. Tetapi saya pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, di hati kita berbisik kalimat itu. Hebat apapun kita menutupinya dengan banyak pembenaran diri yang semu. Sebenarnya kita sedang berteriak, Yesus kasihanilah aku. Seakan-akan kita juga berkata, siapa yang bisa menolong saya dari jerat dosa ini? Siapa yang bisa menolong saya dari apa yang terjadi dengan manusia oleh karena dosa? Dan ini pernah disampaikan Rasul Paulus. Roma pasal 7 ayat 24. Paulus pun pernah berkata hal yang sama. Roma pasal 7 ayat 24 berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, berapa banyak orang yang sadar tentang keadaan yang mereka alami? Berapa banyak orang yang menyadari keberadaan mereka yang sesungguhnya? Atau kita selalu berusaha menutupi itu dengan banyak hal? Kita tutup-tutupi dengan banyak hal. Tanpa kita sadari kita tidak jujur dengan kehidupan itu sendiri. Mari kita lanjutkan cerita ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerti sisi anugerah Allah yang besar itu. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, apa kira-kira yang menjadi kata kunci atau kalimat populer dari ayat ini? Kalau Bapak Ibu Saudara baca ini, berapa orang langsung tertuju kepada, wah, dia langsung jadi tahir. Hebat Tuhan kita. Seakan-akan inilah merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang luar biasa. Yesus cuma bilang, pergi, perlihatkanlah itu kepada imam-imam. Informasi sedikit, karena hanya imam yang bisa menyatakan tahir atau tidak dari penyakit kusta. Jadi yang bisa ngecek orang itu udah sembuh dari kusta cuma imam, bukan dokter. Hanya imam yang punya legitimasi bahwa menyatakan orang ini boleh kembali ke lingkungannya dan sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara kasih satu catatan, tidak ada orang yang sembuh dari kusta. Jadi waktu Yesus bilang, pergi perlihatkanlah kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka jadi sembuh. Luar biasa Tuhan, gak pakai apa-apa. Tapi pertanyaan saya, apakah itu inti dari cerita ini, kalimat ini yang menarik? Bukan. Justru kalimat-kalimat, kalau Bapak Ibu Saudara teliti, satu kalimat yang sangat penting yang keluar dari mulut Yesus itu adalah kalimat pengantar dari Lukas. Lalu ia memandang mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah letaknya. Pergi perlihatkanlah dirimu menjadi tahir adalah akibat dari apa yang Yesus pandang dalam hidup mereka. Kata memandang dalam teks ini menggunakan kata oida dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, oida ini punya banyak terjemahan teks. Beberapa teks bahasa Inggris yang saya lihat menggunakan secara harafiah, to see, melihat dengan mata. Tetapi saya menemukan beberapa terjemahan dari kamus Yunani. Saya ambil satu kamus Yunani terkenal dari Thayer, namanya kamusnya, yang menerjemahkan kata ini. Dan saya ambil dua terjemahan yang mirip, yang mendekati kalimat Yesus. Terjemahan pertama berkata, to ascertain what must be done about it. Jadi waktu Yesus memandang mereka, ia ingin memastikan apa yang harus dia perbuat terhadap orang itu. Lalu yang kedua, to experience any state or condition. Jadi waktu Yesus melihat, dia coba memahami apa sih situasi yang sedang dialami, kondisi yang sedang terjadi itu. Jadi Yesus tidak sekedar melihat mereka, tetapi Yesus melihat mereka dengan perasaan dalam, dengan niat sesuatu untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Yesus melihat dan mencoba memahami kondisi-kondisi yang sedang dialami orang kuta tersebut, dan ingin melakukan sesuatu buat dia. Ada compassion di sana.
Yesus melihat dengan 11 kasihan. Nah, ini yang membuat mereka jadi tahir, Bapak Ibu. Harus cerita ini kita lihat dari titik ini, di mana sebenarnya Allah itu iba dengan kita. Kristus itu kasihan sama kita. Tuhan itu waktu lihat kita itu sebenarnya dia kasihan lihat tingkah laku kita. Tuhan itu kasihan, Bapak Ibu Saudara, lihat kita sebenarnya. Cuman kita yang gak pernah kasihan lihat Tuhan. Tuhan itu penuh iba melihat tingkah laku anak-anaknya yang menderita seperti ini. Dia mau tolong kita. Yang membuat mereka tahir itu karena Allah berbelas kasihan. Karena Tuhan iba, karena anugerah Allah semata. Hari ini apa yang menjamin kesembuhan fisik Bapak Ibu Saudara dan kesembuhan batin kita? Apa yang menjamin itu? Hari ini apa yang bisa menjamin kita bisa keluar dari situ? Bukankah anugerah Allah lewat kematian Kristus atas dosa kita? Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam kondisi sekarang, kita ada pada posisi kita hari ini, kita ada sekarang dan hidup hari ini karena apa dan siapa? Karena uang? Karena uang yang kita miliki? Karena kita pintar? Saya punya kepintaran? Atau kita jago berelasi? Jago bicara? Punya banyak koneksi? Kita kenal orang-orang tertentu, kita punya akses besar. Apa itu? Yang membuat Bapak Ibu Saudara bertahan dalam kehidupan ini dengan segala penderitaannya. Apakah semua itu? Coba kita renungkan. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara masih eksis nih sekarang? Di tengah COVID-19, Bapak Ibu Saudara masih ada. Apa yang membuat kita masih bisa bertahan sekalipun mungkin hari ini usaha kita tidak berjalan dengan baik. Kita kena dampak COVID semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara masih ada. Kenapa kira-kira? Coba kita buktikan ya Bapak Ibu Saudara. Benar begitu? Kita baca ayat selanjutnya. 15, 16, 17, dan 18. Benar nggak kita sering lupa? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu Saudara, inilah kalimat bagian yang penting untuk Bapak Ibu Saudara perhatikan dari cerita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu konsentrasi sedikit. Karena saya perlu menjelaskan pelan-pelan. Kita tahu bahwa ketika mereka sembuh hanya 1 orang yang kembali, sujud bahkan kepada Yesus, dan kemudian Yesus tanya, mana yang 9 tadi? Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus nanya begitu, mana sih yang 9 tadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apakah kalimat ini Lukas ingin memberitahu, kalimat ini mau menunjukkan, wah, Tuhan itu menuntut balas atas mujizat yang dia lakukan? Kira-kira begitu? Yesus nanya, mana yang 9? Kok cuma 1? Harusnya kan 10 yang balik. Kira-kira apakah itu yang ingin ditonjolkan, bahwa Tuhan ingin 10-10-nya balik itu? Tuhan gila hormat kira-kira? Gila sanjungan? Kok cuma 1 sih? Yang 9 mana? Kira-kira itu yang ingin ditunjukkan oleh Lukas? Nah, Bapak Saudara perhatikan sekarang. Baik-baik ya. Jadi maksud Yesus bertanya yang 9 tadi kemana? Bapak Ibu Saudara, ternyata jawabannya terletak lewat satu kata yang mungkin tidak pernah diperhatikan Bapak Ibu Saudara, tapi itu letaknya. Jawabannya ada di kata ini. Orang itu adalah orang Samaria. Bingung kan? Saya juga bingung. Tapi izinkan saya menjelaskannya begini. Kemarin kita bahas tentang orang Samaria yang murah hati. Sekarang relate dengan hari ini. Samaria lagi. Ada apa dengan orang Samaria? Oke. Saya coba jelaskan. Kenapa kalimat orang Samaria ini jadi penting. Bahkan orang asing tadi itu jadi penting. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Dengan mengatakan orang ini, memberi keterangan orang ini adalah orang Samaria. Tadi ada berapa? 10.
Berarti yang balik cuma 1 orang Samaria. 9 orang tadi bukan orang Samaria. Orang apa? Orang Yahudi. Loh, kenapa jadinya kalau orang Yahudi? Gini. Orang Yahudi itu punya hukum dan mereka tahu betul hidup dengan hukum ini. Apa hukum Yahudi? Orang Yahudi itu punya hukum perbuatan dibalas perbuatan. Makanya ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang selanjutnya orang Yahudi itu tahu betul orang yang sakit kusta itu adalah orang yang tidak mungkin sembuh. Bukan masih punya harapan sembuh ya, bukan. Tapi tidak mungkin sembuh. Orang Yahudi tahu betul dan itu dicatat. Bahkan mereka menyamakan orang kusta itu kalau sembuh itu ibarat orang bangkit dari kubur. Mustahil kan? Jadi waktu mereka ngalamin, orang Yahudi ini ngalamin kusta jadi tahir, mereka tentu nggak usah dikasih tahu harus berbuat apa kepada Allah. Tetapi perhatikan, mereka lupa. Bandingkan dengan orang Samaria. Nah, balik ayat 11. Bapak Ibu Saudara, Lukas memberikan satu clue yang sangat menarik dan membuat kita pelajari. Baik, ayat 11. Dalam perjalanannya kemana? Yesus menyusur perbatasan Samaria dan ada berapa kota? Yerusalem, Samaria, Galilea. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem itu tempat yang dituju Yesus. Yerusalem itu ada di Yudea. Di dalam peta, Bapak Galilea di atas, Samaria di tengah, Yudea paling bawah. Jadi kira-kira inilah ruang lingkupnya. Bapak Ibu Saudara, Galilea itu sangat dipengaruhi oleh orang Yunani. Jadi pemahaman mereka, budaya mereka lebih mirip-mirip orang Yunani. Sehingga orang pada saat itu berkata orang Galilea itu sekuler. Nah, orang Galilea itu sekuler. Samaria itu penuh dengan penyembahan berhala. Jadi mereka bilang Samaria itu ini nanti karena kan sensitif Bapak bisa. Ada juga yang jadi dianggap penyembah berhala Samaria itu. Tapi Yehuda, Yerusalem itu pusat keagamaan. Kota suci. Kotanya orang Yahudi. Bayangin. Masa kalah sama orang yang gak punya hukum, yang nyembah berhala. Tapi waktu ditolong, tahu berterima kasih. Waktu disembuhkan, tahu datang sama Tuhan. Jadi Yesus gak sedang nuntut balas. Yesus cuma kaget sekaget-kagetnya. Orang ini harusnya ngerti loh. Itu kalimat sindiran. Mana yang ngerti hukum kok gak balik? Kamu orang asing datang. Luar biasa. Berapa banyak kita lupa sama Tuhan Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan ini pertanyaan kita sekarang. Di mana yang 9 orang itu? Di mana mereka? Di mana kita? Sadarkah kita bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan? Kalau orang kena kusta itu sembuh itu bukan sekadar mujizat, itu anugerah. Itu pemberian hidup. Sama seperti Bapak Ibu Saudara nggak bisa lepas dari dosa, tapi karena Yesus mati, Bapak Ibu Saudara bisa lepas dari dosa. Dan berapa banyak kita yang acuh. Kita nggak membalas kasih Tuhan. Dan kita berpikir kita yang penting sudah percaya. Tok. Justru orang kafir katanya yang punya hukum. Yang dituduh menyembah berhala. Yang nggak punya hukum perbuatan balas perbuatan. Tahu berterima kasih. Ini yang 9 orang ini. Yang tinggal di kota suci. Yang punya hukum taat. Nggak melakukannya. Ini bukan kalimat Yesus sedang minta dipuji. Yes. Tingkah laku mereka. Ironis bukan Bapak Ibu Saudara? Makanya gak heran ya. Banyak orang yang ngakunya ngalamin anugerah Tuhan. Tapi tidak meresponi dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya dalam perenungan saya pernah berkata gini. Hanya orang-orang yang menyadari bahwa dia orang berdosa yang benar-benar sungguh-sungguh menghayati anugerah Allah dengan hidupnya. Selama kita berkata saya tidak berdosa, Anda tidak akan pernah merasakan anugerah Allah. Ketika kita tidak pernah menghayati betapa pentingnya Allah dalam hidup kita, melepaskan kita dari ikatan dosa yang merusak itu, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya anugerah. Nggak pernah merasakan itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tanpa kemurahan hati Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, kita ini binasa loh. Bapak Ibu Saudara, mungkin berpikir hari ini enggak apa-apa, tunggu kekekalan menanti kita Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Ibu sudah berhadapan dengan Bapak Ibu tahu itu. Berkata dari dulu kemana aja Pak? Udah mau mati baru sadar. Tapi selama hidup kita enggak pernah kita acuh betul dengan itu. Yesus sedang tanya sama kita, di mana yang 9 orang itu? Dan dia tidak tanya ke yang lain, dia tanya hati kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup kita yang budaya timur ini, kita tahu istilah balas budi loh. Orang Yahudi sebenarnya enggak perlu, kita melakukan sesuatu, terus kita lupa bilang terima kasih, sebenarnya buat mereka it's fine. Karena mereka yakin kalau dia sesama orang Yahudi, pasti dia akan berbuat juga buat kita. Hukum balas tadi, nggak usah diomongin, pasti dilakukan, kira-kira gitu. Nggak usah thank you, nggak usah. Pasti dia akan melakukan hal yang baik. Pasti itu. Karena itu hukum itu melekat dalam diri mereka. Kalau kita budaya masih ada rasa, bahasa apa sih, paiseng. Apa ya? Enggak, apa sih begitu ya? Ini yang tua-tua mungkin tahu nih bahasa Cina paiseng. Saya nggak ngerti. Saya cuma dengar papa saya suka ngomong jadi orang paisengki. Gitu nggak enak hati. Udah ditolong tuh biasanya ada rasa hati. Ini sebenarnya kita di budaya timur harusnya lebih begitu. Coba Bapak bisa, orang Indonesia tuh lebih begitu. Harusnya ya, kita tuh malu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak enak hati sama Tuhan. Berapa banyak sih Tuhan udah tolong kita loh Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah merespon Tuhan dengan benar ya. Kita lupa Tuhan tolong kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya ada orang berkata begini, yang penting saya hidup baik-baik aja kok. Saya tidak perlu dah yang macam-macam, yang penting saya berbuat baik, saya nggak berbuat jahat, saya aman. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, tolong perhatikan baik-baik. Dosa itu bukan doing. Dosa itu dilihat oleh Tuhan bukan perbuatan. Artinya ya Bapak Ibu Saudara mencuri, itu dosa. Doing, melakukan. Enggak. Dosa itu being. Being itu natur. Bapak Ibu Saudara diam aja, dosa. Membawa dosa. Anda berbuat jahat pun, kita berdosa statusnya. Apalagi buat jahat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari natur ini kalau bukan Tuhan yang datang dan mati? Anda tidak perlu buat jahat, Anda berbuat baik pun natur kita sudah dosa Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berkata, siapa yang dapat lewat dari murka Allah itu? Yahudi kah yang punya Taurat, Yunani kah yang punya ilmu pengetahuan? Tidak ada satupun yang luput dari anugerah, dari hukuman itu. Lalu kita mau apa dalam hidup? Kita mau nunjukin apa? Kalau semua pencapaian kita, semua hal yang kita achieve, kita sampaikan itu, semua karena Tuhan kok yang tolong kita. Kenapa kita nggak hidup serius sama Tuhan? Kita nggak memperhatikan kebenaran dengan baik. Bahkan yang saya lebih sedih, kita anggap remeh berbuat dosa. Dengan cara-cara kita sendiri. Dan ayat 19 Yesus ngomong begini. Berdirilah, pergilah,
imanmu menyelamatkan engkau. Ini ada satu pelajaran penting. Iman yang menyelamatkan itu apa? Iman yang menyelamatkan itu adalah ketika seorang sadar akan anugerah Allah dan belas kasihan Allah atas hidupnya, sehingga dapat mensyukuri anugerah itu, sujud di depan Yesus dalam kehidupan sehari-harinya. Lewat perbuatan yang konkret, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan memuliakan Allah. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sadar betul bahwa saya ada karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perenungan Bapak Ibu Saudara saja. Ini juga perenungan hidup saya. Mari kita serius dengan Tuhan hari-hari ini. Daripada kita melakukan hal-hal yang lain, lebih baik bawa hidup kita baik-baik sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan pernah tahu kapan kita masuk dalam kekekalan, kapan Tuhan datang, kapan ajal menjemput kita. Jangan anggap enteng detik-detik hidup yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga merusak banyak hal. Lakukanlah buat Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Mari kita bangkit sekali lagi. Pujian ini sebagai doa kita sama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Mari katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita sambut sakramen perjamuan kudus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Ampuni kami, seringkali lupa siapa kami. Seringkali kita terlalu bangga, kami terlalu bangga dengan pencapaian-pencapaian hidup kami. Dan kami lupa siapa kami Tuhan. Ampuni kami lupa siapa kami. Kami orang berdosa Tuhan. Yang kalau bukan Tuhan yang pungut kami tidak ada artinya dalam dunia ini. Kalau bukan Tuhan yang tolong dan tebus kami binasa. Ingatkan kami Tuhan. Betapa fananya hidup kami tanpa Engkau. Berlalu sia-sia Bapak. Ajar kami berterima kasih dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni gereja-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berterima kasih dengan hidup kami yang benar. Kami tidak merusak pekerjaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni. Sebelum kami makan roti dan anggur ini, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mengenang betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur Tuhan, sehingga kami makan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan mendatangkan hal yang baik bagi kami. Kami sambut berkat sakramen ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terimalah roti dan anggur, lambang dan darah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Datanglah selamatkanku. Masih ada, Om. Berdiri Semua dapat. Semua sudah dapat. segala kelimpahan, Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah-Mu Tuhan, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan kembali firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita, dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari mengucap syukur. Ucap syukur. Mari bersyukur. Terima kasih. Ku naikkan sembahku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Mari naikkan sembahmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah, kami kasih Bapa. kasih Tuhan. Mari angkat hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati kita Bapak Ibu Saudara. Ku angkat hati, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu. Ku angkat hati. Kekudusan-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, hadir di sini Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saku sembah, haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dalam nama Yesus. Ku pandang dalam nama Yesus Tuhan, nama hidup. Haleluya. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan tanganmu sama Tuhan, dua-dua. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu.
Kalau bukan karena Tuhan, kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini kami, Tuhan. Kami umat yang Tuhan telah tebus. Satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup kami cuma Tuhan. Kami angkat tangan kami dan mohon belas Tuhan. Mohon kemurahan hati bagi kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Berbelas kasihan pada kami, Tuhan. Tolonglah kami. Tuntunlah kami dalam jalan-jalan hidup kami. Peganglah tangan kami melewati kehidupan ini, Tuhan. Sertai langkah kami dalam pekerjaan kami, Tuhan. Bukakan jalan-Mu dalam jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Sebab tanpa kekuatan daripada Tuhan mampu lagi. Tanpa kekuatan Allah kami gak sanggup lagi. Hanya Tuhan yang sanggup tolong saya. Ajar kami tidak mengharapkan siapapun di dunia ini selain Engkau, Tuhan. Tidak ada satu kami andalkan dalam hidup selain Tuhan saja. Mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Hamba berdoa berkati Tuhan. Dari mimbar ini hamba berdoa berkati, pelihara mereka, jagai mereka. Hamba-Mu terbatas, Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa, tapi Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang agung. Engkau jauh lebih mengerti hidup mereka. Engkau jauh lebih mengerti pergumulan mereka. Nyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jaga mereka, Tuhan. Lindungi mereka, Tuhan. Tuhan sertai dan pelihara hidup mereka, Tuhan. Dan menolong langkah-langkah mereka. Biarlah kekuatan-Mu hadir dalam hidup kami, Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.